على كل نية صالحة وعلى ما نوى آباؤنا وأسلافنا شيوخنا الصالحون بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الودود خالق الكرم والجود والصلاة والسلام على أفضل المولود ومزين كل موجود سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الركوع والسجود. أما بعد Hadratil muhtaramin yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Agung Jawa Tengah dan juga segenap teman-teman dari Risma JT, terutama Ketua Risma JT Mas Anis Muhabbab, yang kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang berangkat dari rumah kumpul di sini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang kita benci dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dibukakan, rezeki yang berkah manfaat, jodoh dipererat ya. Bukan cuma dekat, kalau cuma dekat tok tapi pulang ya. Dipererat hingga sampai di kursi apa? Pelaminan. Ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkat kumpulan ini kita semakin dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa kumpulan yang seperti ini adalah termasuk salah satu penyebab daripada hal yang mengundang cintanya Nabi Muhammad. Karena dikatakan bahwasanya ada seseorang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," apa pertanyaan dia? "Ya Rasulullah, tahun ini hambamu yang paling engkau cintai siapa?" Paham nggih? Hamba yang paling engkau cintai siapa? Di zaman tersebut dijawab, hamba yang paling saya cintai saat ini cucuku, namanya Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ahmad bin Umar bin Sumaid ya, ini muridnya Sahibur Ratib Al-Haddad, muridnya. Akhirnya seseorang Maghribi, kalau tidak salah orang ini orang dari Maghrib, dari mana? Maghribi itu ya Afrika, tapi daerah apa jenenge? Maroko. Orang yang mimpi ini penasaran, modelnya yang dicintai sama Rasulullah yang namanya Ahmad bin Umar bin Sumaid ini bagaimana? Apa amalannya? Kan seperti itu. Kalau saya tanya semua kepingin jadi orang yang dicintai Nabi? Pengen pasti. Yang tidak pengen berarti sugih begon mawon. Bilang mati. Masa tidak kepingin? Semua alam ini loh kepingin dicintai sama Nabi. Kepingin semua. Ya. Alhasil didatangi sama seseorang, orang Maghrib tersebut didatangi, nyari, namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, tinggal di satu desa di Hadramut ya, provinsi Hadramut, negara Yaman, provinsi Hadramut. Kotanya atau desanya namanya Shibam ya. Shibam ini terkenal orang-orang ahli ain. Ahli apa? Ain itu pujian tapi membahayakan ya. Orang Shibam itu terkenal kalau mereka itu ahli ain. Kalau muji sesuatu rusak ya. Sarung kita baru ya, bagus. Kita pergi Shibam, bagus. Sarung apike, kita langsung ke sandung, delosor, sobek sarung kita. Itu terkenal. Dan kata ulama bahwasanya daerah yang gersang itu memang rata-rata pandangan mereka itu kuat.
kuat. Makanya kita kalau ada orang yang memuji kita, ya, Masya Allah cantiknya, ojo hehehehe, enggak, jangan hehehehe, ya, gul Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, sholli ala Nabi Muhammad. Nah, ingatkan orang yang muji, ya, kita dipuji, ya, cincinnya api beb, misalnya, cincinnya api, Masya Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Ya, kita kalau dipuji gitu. Kenapa? Kalau kita dipuji, kita mengajak orang tadi bilang Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, akan selamat dari ain tadi. Sampai dibilang di Shibam itu karena gunung ya. Kalau mungkin yang pernah tahu foto-foto Yaman, itu ada bangunan yang naik ke atas tinggi-tinggi itu Shibam. Itu tidak pakai fondasi bangunannya, tidak pakai fondasi. Kalau hujan banjir keras, ya wis rumahnya kintir, sak rumah-rumahnya ikut kintir. Ya, subhanallah. Shibam, orang duduk-duduk pinggir jalan, makanannya diambil sama burung gitu. Dia tidak pakai ngejar burungnya, ndak. Ini sekalian rotinya, langsung tiba burungnya. Sekalian rotinya. Subhanallah. Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini didatangi sama seseorang ke kota Shibam, nyari yang namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Karena dia dicintai sama Nabi Muhammad. Saya kepingin tahu ilmunya. Didatangi, ketika didapati, ditanya. Ya, ditanya, engkau Ahmad bin Umar bin Sumait? Iya, saya Ahmad bin Umar bin Sumait. Engkau fulan bin fulan, sifat-sifatnya disebutkan sama Nabi. Ditanya, ternyata benar. Orangnya bukan yang orangnya Masya Allah yang mobilnya wah bagus zaman dulu apa, naik keledai biasa. Kok bisa? Ditanya, apa penyebab engkau ini? Saya ini mimpi, diceritakan. Saya ini mimpi Rasul. Saya tanya sama Rasul, siapa orang yang paling engkau cintai sekarang? Jawabannya itu kamu. Jawabannya itu kamu, kata Rasulullah. Apa amalanmu? Jawabannya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, saya tidak punya amalan yang besar-besar. Saya tidak punya pondok pesantren. Cuman saya punya kebiasaan satu. Apa? Saya keliling desa-desa. Orang yang tidak bisa sholat, saya ajari sholat. Orang yang tidak bisa ngaji, saya ajari ngaji. Ya, kepingin jadi orang yang paling dicintai sama Nabi, sebenarnya tidak terlalu muluk, tidak terlalu tinggi. Ketika kita melihat saudara kita tidak sholat, kita ingatkan dia. Mas, ayo sholat mas, sampai kapan tidak sholat? Ayo ingat. Dia sholat, kita dicintai sama Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini istimewa. Ini termasuk hal-hal yang mengundang daripada cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam hadis, ya, kalau yang di dalam hadis yang langsung konteksnya Nabi menjelaskan jelas. Orang yang cinta sama saya, jelas Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku, ya, orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia orang yang mencintaiku, dan orang yang mencintaiku nanti akan di surga bersamaku. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Lah, gitu hal-hal yang seperti itu kita hidupkan. Dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya banyak banget, wakepol, banyak sekali. Ya, saking banyaknya itu banyak. Sampai kadang orang mungkin merasa itu bukan sunnah. Itu cuman hal yang baik. Makan tangan kanan, ini sunnahnya Nabi. Ya, makan tangan kanan, itu sunnahnya Nabi. Ya, tapi jangan praktek langsung sak bungkus-bungkus ya. Ingat bungkusnya tetap dibuka dulu. Ya. Makan tangan, ini sunnahnya Nabi. Dan kita harus kerentek ketika kita melakukan satu perbuatan tersebut. Ini sunnahnya Nabi, saya mau melakukan karena saya niru Nabi. Lah ini yang lebih kelek. Mengamalkan sesuatu bukan sekedar, bukan. Tapi ini amalannya Nabi, saya lakukan. Ketika megang tangan kiri, tidak bisa megang tangan kanan. Adanya tangan kiri, tangan saya kotor, beb. Ya, tangan saya kotor. Mikumnya tangan kiri, bagaimana? Dibantu dengan. Jangan tangan kiri, tangan saya kotor kok, jangan. Kenapa? Bahaya. Bahayanya gimana? Satu hari Nabi SAW pernah lihat satu sahabat. Ya, lihat satu sahabat, dia minum tangan kiri di depan Nabi. Dibilang, kenapa kamu makan tangan kiri? Makan tangan kanan aja. Saya tidak bisa ya Rasul. Padahal bisa dia. Saya tidak bisa Rasulullah, saya mengatakan, oh, mudah-mudahan tangan kananmu benar-benar tidak bisa.
lumpuh mulai itu langsung, tidak bisa Pak. Ketika kita minum tangan kiri, ya tidak haram, tapi lebih baik tangan kanan. Begitu pula minum berdiri tidak haram. Cuma Nabi berkali-kali negur seseorang sahabat yang pernah minum berdiri. Loh, masa sahabat minum berdiri? Loh, ini dibikin sama Allah Ta'ala sengaja untuk ilmu buat kita. Ilmu biar kita ini, oh begitu, begini dan lain sebagainya. Nabi itu kadang kopiaan, kadang-kadang kopiannya ditaruh. Paham ya? Kadang Nabi kalau sholat dipakai, kadang ditaruh buat apa namanya, nutupi pembatas. Tidak kopiaan. Tapi terus bukan diguncir, apalagi dikepang, ngawur. Ya kan sekarang ini banyak gondrong, tapi gondrongnya itu bukan gondrong sunnah, gondrongnya malah gondrong tidak tahu ya. Ya, wallahu alam. Makanya sebagian ulama mengatakan gondrong sekarang sudah tidak jadi sunnah. Kenapa? Karena sudah dikembari sama orang-orang fasik. Karena sudah dikembari sama orang-orang fasik, enggak. Nabi itu paling enggak seneng dikembari sama orang-orang munafik, orang fasik. Nah, kalau sudah Nabi beda, harus beda, selalu beda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ajaib, yang istimewa itu apa yang dikatakan di dalam Sahihul Bukhari. Ini pumpung kita masih di bulan Maulid ya, kita tambahkan kecintaan kita Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad itu harus, ya, wajib. Tidak boleh orang tidak cinta sama Nabi Muhammad. Saya ini yang penting Allah Ta'ala, tidak boleh. Karena dikatakan bahwasanya ketika kita masuk ke dalam kubur, sebelum kita ditanya iman rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, kita itu ditanya, menurut kamu apa kedudukan orang ini di matamu? Rasulullah maksudnya. Kedudukan manusia ini di matamu bagaimana? Rasulullah. Ketika kita cinta benar-benar sama Rasulullah, kita akan mengatakan, ini pemimpin saya. Ini adalah utusan dari Allah Ta'ala untuk saya. Saya berharap menjadi umatnya diakui hingga kami bisa masuk surga bersamanya. Ini dan lain sebagainya. Ya. Itu ditanyakan lebih utama. Allah Ta'ala sendiri berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah Ta'ala. Falyafrahu. Perintah dari Allah Ta'ala kita untuk disuruh senang ketika ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan wahai Muhammad kepada semua alam, semua manusia, ketika datang karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala, hendaknya senang, hendaknya gembira. Senang dan gembira kepada atas datangnya rahmat. Rahmat ini yang dikatakan oleh ulama, Nabi sendiri yang mengatakan, ana rahmatun muhda. Saya adalah rahmat yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada alam semesta. Atau yang dikatakan oleh Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali untuk menjadi rahmat alam semesta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pernah ada satu orang yang senang atas lahirnya Nabi Muhammad. Senang dia, saking senangnya sampai budaknya dia dimerdekakan. Karena budaknya yang memberitahu dia. Budak dia memberitahu dia senang, saking senangnya budaknya itu dimerdekakan. Tapi setelah pernah senang satu kali, ternyata hidupnya semakin besar Rasulullah, dia menjadi musuhnya Rasulullah, bukan membela Rasulullah. Siapa dia? Abu Lahab. Dia adalah Abu Lahab yang mana kehidupannya dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang telah memberikan stempel bagi dia untuk masuk neraka dan mendapatkan siksa di neraka. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad.
Abu Lahab jelas di ayat tersebut, sayasla naron dzatalahab, dia akan mendapatkan siksa neraka. Wis jelas. Tapi ternyata Abu Lahab ini pernah senang. Berkat senangnya itu Allah Ta'ala memberikan balasan. Yang kisah tersebut dinukil atau diletakkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari itu diceritakan hal tersebut, mimpinya paman Rasulullah yang bernama Abbas. Ngertos nggih? Rasulullah kan pamannya banyak, 11 atau lebih, kurang lebih 11. Ya, jumlahnya itu 11. Salah satunya ada yang namanya Abbas. Ya. Hamzatun ammuhu wa Abbasun kada. Ya kan? Kalau di mana? Di Aqidatul Awam, Hamzatun ammuhu wa Abbasun kada. Ya, Hamzah Abbas itu paman Rasulullah, saudara ayahnya. Paham nggih? Abbas ini pernah mimpi sepeninggal Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Ngertos nggih? Mimpi lo ya, mimpi ketemu Abu Lahab. Ketika di dalam mimpi tersebut Abbas beriman, masuk Islam. Abu Lahab tidak beriman. Sepeninggal Abu Lahab, Abbas ini mimpi ketemu Abu Lahab. Tanya sama Abu Lahab, ya Abu Lahab, siksa apa yang diberikan sama Allah Ta'ala? Siksa apa? Tidak pakai masuk surga apa masuk neraka, tidak pakai. Karena sudah jelas Allah Ta'ala yang bilang di neraka kok. Siksa apa? Waduh, bas lek jenenge siksa wis sembarang kali, wis dadi geprek, jus, wis sembarang, ya, berbagai macam siksaan. Saya disiksa. Tapi ada satu keistimewaan. Apa keistimewaannya? Saya itu setiap hari Senin, ya, setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi siksaannya untuk saya. Pengurangan siksaan tersebut setiap hari Senin. Bukan 1 tahun sekali, bukan 1 selapan sekali, bukan 1 bulan sekali, bukan. Tapi setiap Senin. Lah kenapa sebabnya? Karena sebabnya dulu waktu Muhammad ponaan kita lahir, saya senang. Kesenangan saya ini kepada Muhammad Rasulullah, ya, dia tidak beriman kan, ya, kepada ponaan kita ini sampai budak saya yang memberi kabar saya merdekakan. Subhanallah, kecintaan saya yang pernah, bukan cinta terus loh ya, pernah cinta sama Nabi Muhammad tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setiap hari Senin siksaan tersebut diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ada ulama nyetus daripada syair. Beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, hada law idza kana hada kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli ithnaini yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi li ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini kata penyair, ini Abu Lahab yang hidupnya itu kufur, hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Senin siksaannya dikurangi, diringankan. Bahkan dikatakan dari jari jemarinya ini keluar air untuk bisa diminum. Kalau saya karena belum bisa minum, jadi minumnya dari tehnya aja. Maaf sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah. Dari jari jemarinya keluar air bisa diminum. Ini dari orang yang kufur, yang tidak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kalau kesenangan itu timbul dari seseorang yang mana hidupnya mulai lahir ibadah kepada Allah sampai ditutup umurnya beriman juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan keimanan kita ini mantap terus sama Allah Subhanahu Wa Taala, ceket terus, tidak goyang karena wanita, tidak goyang karena lelaki, tidak goyang karena pekerjaan. Karena tidak sedikit orang yang awalnya ibadahnya benar, tapi gara-gara kenalan dengan orang atau dengan relasi dan lain sebagainya, akhirnya imannya berubah, akhirnya melenceng. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwani, mungkin ada yang bertanya, "Loh Beb, itu kan cuma mimpi." Mungkin ya, ada yang bertanya, "Lah ini kan mimpi, kok dijadikan patokan?" As-Sayyid Muhammad Maliki menerangkan, ini mimpi bukan sembarang mimpi. Toh ini juga bukan urusan syariat,
Bukan penentuan masalah sholat subuhnya berubah jadi 1 rakaat karena sopo mimpi, karena ketua organisasi mimpi Rasulullah, katanya Rasulullah sholat subuhnya ganti. Tidak bisa. Kalau urusan itu syariat tidak bisa. Tapi ini urusan fadilah, ini urusan keutamaan. Mimpi boleh dijadikan patokan karena Nabi SAW menerangkan di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, zahabatin nubuwah, kata Nabi, kenabian sudah habis. Kenabian sudah habis. Nabi yang paling terakhir ya Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Jadi wong Semarang aja ngaku-ngaku Nabi, mentang-mentang seragam pengajian mau ngaku Nabi, ya tidak boleh, tidak bisa. Ya, Nabi itu tidak bisa diakon-akon. Ya, ngaku-ngaku. Ada satu orang ngaku Nabi, cerdas, pintar, tidak tahu orang mana, ngaku Nabi. Tidak boleh, kata satu orang yang santri mungkin ya, dia bilang, hei kamu tidak boleh ngaku Nabi. Nabi itu sudah terakhir Nabi Muhammad. Ya, Nabi tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Loh, wong saya Nabi kok. Otot-ototan sampai terakhir sing ngaku Nabi ini bilang, sing santri ini bilang, ya sudah. Intinya setiap Nabi itu memiliki wahyu, memiliki mukjizat. Mukjizat kamu apa? Dibilang sama yang ngaku Nabi, mukjizat saya tahu isi hati kamu. Wis, tahu isi? Oh gitu, iya. Ayo coba apa isi hati saya? Jawabannya saya ngaku Nabi, isi hati kamu tidak percaya kalau saya Nabi. Paham ya? Ki wong nakalan nih, iya. Masih tukang potong rambut, tukang tahu tek-tek ya iso, tukang sego goreng ya iso. Seperti itu, kenabian sudah selesai. Kata Nabi, kenabian sudah telas. Yang masih tersisa adalah mubasyirat, kabar gembira. Kabar gembira. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, wa mahyal mubasyirat? Kabar gembira yang bagaimana yang engkau katakan ini yang masih tersisa? Kabar gembira yang dilihat, mimpi yang dilihat oleh seseorang yang soleh. Mimpi yang dilihat oleh orang yang soleh, mimpi baik dilihat oleh orang yang soleh. Lah apa yang terjadi dalam mimpi tersebut? Jikalau baik bisa dilakukan. Seperti mimpinya Abbas. Siapa meragukan kemuliaan Sayyidina Abbas? Siapa yang meragukan Sayyidina Abbas? Ya, Sayyidina Abbas paman Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Abu Lahab, kejadiannya seperti itu. Intinya dari mimpi, orang yang memuliakan Nabi Muhammad meskipun satu kali saja dalam kehidupannya akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lantas bagaimana kalau yang memuliakan Nabi, yang cinta kepada Nabi SAW ini orang banyak. Sallallahu Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi dalam kehidupannya, meluangkan semua kehidupannya untuk Nabi SAW, bela Nabi SAW, kehidupannya hanya untuk Nabi SAW. Ini istimewa. Ya. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi SAW ini syai'un wajib. Harus. Saking harusnya Allah Subhanahu wa taala itu menggantungkan ketakwaan kepada Allah dengan ketakwaan kepada Nabi Muhammad. Kita takwa ibadah, sholat ini apa? Tapi saya tidak mau ikut Nabi Muhammad, tidak bisa. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat sama Rasul, maka dia benar-benar taat kepada Allah. Orang mau dicintai Allah, pintunya Nabi Muhammad SAW. Maaf, yang cinta sama Nabi bukan cuma manusia, bukan cuma malaikat. Mungkin belum pernah tak ceritakan apa pernah, wallahu a'lam. Pernah tahu kejadian Isra wal Mi'raj, ya? Nabi SAW waktu kejadian Isra wal Mi'raj, ya, kejadian Isra wal Mi'raj, didampingi terus sama malaikat Jibril, dampingi terus. Kemana? Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik lantai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Ketika mau ketemu dengan Allah Ta'ala, ya,
Malaikat Jibril bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa nganter lagi. Loh, Malaikat Jibril, lah kenapa kamu kok ninggal saya? Dibilang, saya kepingin ikut ya Rasulullah. Cuman kalau saya maju satu langkah, saya kebakar. Karena cahayanya Allah Ta'ala saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Ayaturukul habibu habibah, katanya. Kamu mau ndak? Kamu kok katanya cinta sama saya, kok ditinggal di sini? Saya cinta sama engkau ya Rasulullah. Saya cinta sama engkau ya Rasul. Tapi bagaimana lagi? Saya kalau masuk tidak bisa. Oh begitu. Ini masih kata malaikat Jibril, ini masih melewati 70 hijab lagi. Padahal masih 70 hijab. Hijab pertama malaikat Jibril sudah tidak kuat, tidak bisa. Ya sudah, kata Nabi Muhammad, ya sudah. Ini saya akan mau ketemu Allah langsung. Ibarat orang pacaran ket biyen WA-an tok, video callan tok, iki ketemu langsung. Ya, dilamar. Yes. Dek-dek duer. Ya, rasanya berdebar kayak orang nyetir motor lupa bawa SIM, ada tilangan loh. Ya kan? Duk 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 duk, itu namanya cinta ya. Alhasil kata Nabi Muhammad, ya Jibril, saya mau ketemu Allah langsung. Biasanya kan kamu perantaranya, ini saya ketemu langsung. Malaikat Jibril ya tidak pernah ketemu Allah, cuman perintah saja. Saya mau ketemu Allah Ta'ala langsung. Kira-kira ada titipan dari kamu apakah? Enggak. Apa ada titipan yang saya sampaikan ke Allah Ta'ala langsung? Mungkin kamu mau titip apa? Ya, kalau kita kan titip apa? Roti mungkin ya. Titip apa? Ini mau ketemu Allah. Apa titipannya malaikat Jibril? Saya titip satu aja. Apa? Tolong mintakan izin ke Allah. Mintakan izin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti di akhirat ketika umatmu mau melewati Shiratal Mustaqim. Tahu Shiratal Mustaqim ya? Shiratal Mustaqim itu yang dikatakan perjalanannya itu 1500 tahun. Ya. 500 mendatar, 500 naik, 500 turun. Perjalanan yang sulit. Yang perjalanannya itu tidak pakai aspal. Tapi dikatakan lebih tipis dari satu rambut dibagi 7. Orang tidak mungkin bisa lewat situ kecuali memang dikasih kemampuan sama Allah. Ya, jadi di dunia tidak usah latihan. Ya, latihan tidak bisa, percuma. Percuma tidak usah latihan. Hatta tebel sak piro ya tiba. Ya kan? Kata malaikat Jibril, tolong mintakan izin ke Allah ketika umatmu mau lewat sirat, biar saya melepaskan sayap saya, biar tidak ada umatmu yang jatuh ke dalam neraka. Itu cara malaikat Jibril ngambil cintanya Rasulullah untuk menyenangkan Rasulullah. Ya khair, kata Rasulullah, baik, saya laporkan ke Allah Ta'ala. Naik ketemu Allah, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Alhasil sudah selesai semua, Nabi mau balik, diingatkan sama Allah Ta'ala. Saking senengnya Nabi, jadi Nabi dibikin lupa lah sama Allah Ta'ala. Nabi mau balik, diingatkan sama Allah Ta'ala, ya Rasulullah, apakah tidak ada yang lupa? Apa ya Allah? Titipannya Jibril, yang ingatkan Allah Ta'ala sendiri. Titipannya Jibril, anta a'lamu bidzalik ya Allah, engkau lebih mengetahui ya Allah. Kata Allah Ta'ala, saya kasih izin berkat engkau. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu semua yang diminta. Gini aja, orang kalau sudah cinta sama orang lain itu pasti nurut. Ya, al-muhibbu abdu habibih. Pecinta itu adalah seakan budak daripada orang yang dicintai. Orang yang cinta sama Cristiano Ronaldo itu tahu sampai kaos dalamnya Cristiano Ronaldo umur nomor piro, sepatune ku ukurane piro, merke piro, kontrak kerjanya berapa tahun di Juventus sekarang, wis, ya kan? Sekarang Juventus ya, ya Juventus. Dulu di Real Madrid, betul. Nanti umurnya sudah 35 tahun, apa 30 piro, pokoknya no umurnya ulang tahun nih, ngerti kabeh. Tahu ulang tahun. Kenapa? Karena cinta.
Bahkan berusaha beli apa yang dimiliki Cristiano. Lek perlu sampai gaya nendangi, sampai gaya nih, ya kan, sampai gaya-gayanya gol noy, niru. Kenapa? Cinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, pecinta sama orang yang dicintai itu nurut. Kita ngaku cinta sama Nabi, ya kita harus ngaku nurut sama Nabi. Apa yang diperintahkan Nabi, nurut. Sampai maaf, sahabat itu ada yang saking cintai sama Nabi, niru Nabi Muhammad itu kalau datang ke satu daerah, dia tahu, oh dulu Nabi itu kalau ke daerah ini tidak lurus, belok pohon itu. Akhirnya setiap ke situ mesti belok sana. Lah apa lurus lah bar. Langsung enggak. Saya pernah lihat Rasulullah waktu lewat itu belok situ dulu. Niru sampai di situ. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, nah, tinggal kita. Kalau kita memang ngaku cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masa kita kalah sama pohon, masa kita kalah sama binatang-binatang, ya karena diriwayatkan dari kebanyakan riwayatnya itu dari Imam At-Tirmidzi, itu diriwayatkan tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah banyak daripada binatang, pohon yang sedih ketika ditinggal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedih ditinggal sama Nabi Muhammad. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan Nabi itu dulu kalau khutbah itu menyandarkan tangannya di satu jidh' atau pohon, dahan pohon. Ya, Nabi khutbahnya bukan naik mimbar, bukan, akan tetapi menyandarkan tangannya itu di dahan itu. Nabi khutbah gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biar tidak capek. Ya, alhamdulillah, gitu. Seperti itu. Ketika ada seseorang yang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ibu-ibu, ya Rasulullah, anak saya tukang kayu, ya Rasulullah, lek jenengan kerso ya Allah, ya Rasulullah, mbok tolong biar anak saya bikinkan mimbar buat nyendengan. Rasulullah ngelegaknoan. Rasulullah ini hidupnya menyenangkan orang lain, ya, menyenangkan orang lain. Oh monggo, silakan. Dibikinkan pohon, dibikinkan mimbar. Mimbarnya sudah jadi, ditaruh di masjidnya Rasulullah. Hari pertama Rasulullah mau merawani, jadi Barimong Semarang ya, mau nyoba ini pertama kali mimbar, baru naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung terdengar suara tangisan. Seperti tangisannya orang tua kehilangan anaknya. Kalau di hadisnya itu dibilang sebagaimana ibunya onta kehilangan anaknya. Ya, ibunya onta kehilangan anaknya. Nangis yang geru-geru, jadi wong Surabaya itu geru-geru. Ya, sampai nafasnya ngos-ngosan itu. Sampai seperti itu. Sahabat bingung, ini suara dari mana? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tengah khutbahnya turun dari mimbarnya, dipeluk. Ternyata suara itu timbul dari pohon dahan tadi yang tadinya dibuat sandaran sama Nabi, ditinggal, tidak bisa apa jadinya, tidak bisa move on ya. Iya, orang sekarang tidak bisa move on, tidak bisa pisah sama Nabi, cemburu dia, tidak mau dimadu, pohon benda hidup tapi tidak punya hati kan, tidak punya otak, tapi punya rasa, dia punya rasa, karena yang menyentuh dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis, Rasulullah turun dari mimbarnya, dipeluk ini si pohon. Bayangkan ya, kalau kita di mimpi kita dipeluk sama Rasulullah, Allah, dipeluk sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibisiki sama Rasulullah, kamu mau jadi mimbar saya di surga apa di dunia saja? Dijawab, dibisikkan sama Rasulullah. Si pohon jawab, katanya si pohon, saya milih jadi mimbarnya Rasulullah di surga. Akhirnya mulai saat itu diem. Langsung Rasulullah naik melanjutkan mimbar khutbahnya di atas mimbar yang baru dibikinkan tersebut. Pohon cemburu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kejadian yang mana hewan ya mengucapkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena semua rahmat kasih sayang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ketika kita ingin menjadi orang yang dicintai Rasulullah, lakukan apa saja yang dicintai sama Rasulullah.
Lakukan apa saja yang dicintai Rasulullah. Kita tahu Rasulullah melakukan hal ini. Saya melakukannya demi mengundang cintanya Rasulullah. Rasulullah cukaknya seperti ini. Oh, Rasulullah kalau tidur seperti ini. Rasulullah kalau begini seperti ini. Rasulullah kalau bangun tidur bacanya ini. Ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Hal yang dasar-dasar saja. Tidak usah yang terlalu tinggi, berat. Ya berat. Rasulullah kalau kurban itu 1000 onta ala kabotan. Wong kambing siji wae, ayam siji wae sik utang kok. Ya kan? Lah ini terlalu berat. Yang ini ringan saja. Kita amalkan. Kita amalkan kehidupan kita. Rasulullah senang melihat anak yang berbakti kepada orang tuanya, kita lakukan. Ingat kejadian yang dibilang Rasulullah kirim salam sama satu orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, titip sama Abu Umar bin Khattab, ya Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan orang yang namanya Wes Al-Qarni, ya, sampaikan salam saya dan kamu mintalah doa kepada dia. Apa sebabnya? Dia taat sama orang tuanya. Taat sama orang tuanya, taat sama ibunya, terutama ibunya, ya, taat sama ibunya. Rasulullah senang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam. Dan juga Rasulullah ini bukan cuman kecintaan Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada umatnya bukan waktu hidupnya saja, tidak. Perhatian Rasulullah kepada umatnya juga setelah meninggalnya Rasulullah. Bagaimana yang terjadi pada Bilal bin Abi Rabah. Ya, Bilal bin Abi Rabah itu dulu tinggalnya di Madinah karena dia muadzinnya Rasulullah, ahli adannya Rasulullah. Ya, muadzin yang kita kenal kan siapa? Bilal, ya, Bilal bin Abi Rabah dari Ethiopia atau dari Habasyah. Dulunya budak, dimerdekakan, akhirnya menjadi muadzinnya Rasulullah. Suaranya lantang. Ya. Keras suaranya. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kan tinggal mikrofon nih di banterno ya. Ya, makanya kalau di Tarim itu di Hadramaut di Tarim sampai sekarang masjid-masjid itu ada tempat adzan yang naik. Ya, bekas-bekasnya ya. Menara-menaranya untuk adzan di situ. Tapi sekarang sudah ada adzan di situ karena sudah diwakili sama sound systemnya yang naik di atas. Ya, toa yang naik di atas adzan. Dan adzan di Tarim itu tidak seperti adzan di kita. Di kita adzannya kan meliut-meliut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suwe dak barbar komate. Allah, suwe. Adzan suwe. Padahal itu makruh. Sebenarnya adzan terlalu meliut-meliut itu makruh. Ya. Polos. Lek memang asli suaranya enak, itu mesti enak. Tapi lek memang asli suaranya bleketek, mau model apa malah kecekluk akhirnya. Iya kan? Polos. Ditarim polos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polos. Masjid satu tok, iku sing nada satu tok. Tapi itu pun polos. Kalau di Indonesia melok lomba ndak juara, yakin. Yakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Melok lomba, yakin. Baru Allahu Akbar kalah. Masya Allah. Nah, Bilal bin Abi Rabah itu dulu setelah tinggal sama Rasulullah, ya, tinggal sama Rasulullah, hidup sama Rasulullah, bahkan dia yang banguni Rasulullah biasanya. Kan Rasulullah SAW itu kamarnya, jendelanya itu ngadep ke jalan. Ya. Bilal kalau mau adzan subuh ngetuk jendelanya, as-shalah ya Rasulullah, as-shalah, as-shalah ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Karena Rasulullah itu tahajudnya sepertiga malam bangun, salat, doa, minta sama Allah Ta'ala ini dan lain sebagainya, terus tidur lagi. Tapi ingat, tidur bukan terus bablas ketemu duha. Ya mboten. Ya Pak, tidur sebentar, ada Bilal bangun terus sholat di masjid. Ya. Bilal adzan. Ingat ya, hati-hati. Ini kadang-kadang kebanyakan kita ini ya rodok kebablas. Sholat subuh, alhamdulillah. Tapi bangunnya setelah
terbit. Ya, bangunnya setelah adzan atau waktu adzan gitu ya. Ya, itu ada hadis kata Nabi SAW, ini bahaya. Makanya Al Imam Bahiri mengatakan nyuci telinga itu wajib, kata dia. Nyuci telinga itu wajib, kata dia. Kenapa kok sampai mengatakan wajib? Karena Nabi mengatakan dalam hadis, orang yang bangun subuh ketika sudah adzan subuh, setan itu kencing di telinganya. Berarti jadi WC-nya setan. Ya, WC-nya setan, dikencingi sama setan. Makanya Imam Bahiri mengatakan nyuci telinga ini, membasuh telinga wajib bagi orang yang sholat subuhnya telat. Ya, bukan telat terus setelah habis subuhnya, bukan. Setelah adzan baru bangun. Seperti itu. Masya Allah. Lah, Bilal ini sepeninggal Rasulullah, dia tidak kuat. Tinggal di mana? Di Madinah. Kenapa? Ngelihat masjid, ingat Rasulullah. Ngelihat rumahnya A, ingat Rasulullah. Ya Allah, dulu saya ke rumah ini sama Rasulullah, saya belanja ini sama Rasul, di tempat ini sama Rasulullah. Karena barengi Rasulullah terus ya, kemana-mana sama Rasulullah. Bilal itu nemeni Rasulullah terus. Iya, kalau kata penyanyi apa, saat makan aku ingat dirimu, apa dandutilah pokoknya. Ya, apa anak sing hafal itu. Ya, pokoknya saat ini aku ingat dirimu, aku lihat dirimu. Nah, itu Rasulullah. Bilal juga seperti itu. Namanya cinta seperti itu. Ketika melihat apa saja, ingat yang dicintai. Ingat yang dicintai. Akhirnya Rasulullah ini Bilal minggat. Wes, daripada saya ini akhirnya gila gara-gara terlalu memikirkan hal ini, lebih baik saya minggat. Saya pindah, minta tolong sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah. Sayyidina Abu Bakar, di khalifah Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, tolong izinkan saya biar saya pindah. Saya tidak tinggal di Mekah lagi, saya tinggal di luar. Lewat 1 tahun, sama sekali Bilal tidak mampir ke Madinah, sama sekali, tidak mampir, sama sekali. Apa yang terjadi? Dimimpeni Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita bisa mimpi Rasul ya. Amin. Bisa mimpi Rasul, salaman sama Rasul, didungani Rasul, ya insyaallah. Ya, alhasil. Tadi apa namanya, astagfirullahaladzim, dimimpeni Rasul. Apa mimpinya Rasul? Teguran buat Bilal. Bilal, apa kamu sudah tidak kangen sama saya? Apa kamu sudah tidak kangen sama saya? Bahasanya ama hadal jafa ya Bilal. Jafa kering model apa? Kalau model sekarang, kamu sudah 1 bulan tidak pernah WA saya. Salahku apa? Ya, salah saya apa? Apa pulsa kamu sudah habis? Boten habis, tapi tunutan wifi tidak ada. Biasa nunut ya. Tidak tahu saya tadi mbak, siapa yang punya Oppo tadi aktif, nunut punya saya mau nyantol situ. Maaf kalau tadi download apa-apa katut ya, dimaaf ya. Nah, tapi sudah langsung saya matikan, saya kaget tuh tak matikan. Ya. Alhasil, Bilal diperhatikan Rasulullah sampai di situnya. Kekeringan model apa wahai Bilal? Kok sampai kamu tidak pernah ziarah saya? Langsung berangkat dia, berangkat ke Medina. Sesampainya di Medina, nyambangi ya, nangis dia, nangis. Waktu ziarah Rasulullah zaman dulu belum ada kayak sekarang. Sekarang kan ditutupi, kita tidak bisa ketemu kuburannya Rasulullah, tidak bisa, tidak ada. Ya, meskipun saya waktu itu masuk ke dalam, langsung ketemu kuburannya Rasulullah, praketek, tidak ada. Ya, karena kita masuk ke dalam situ sudah dicor. Cornya bukan cuma luar tok, sampai bawah-bawahnya pakai timah. Karena ada beberapa waktu lalu, berapa puluh tahun lalu, ada orang berusaha mencuri jasadnya Rasulullah. Dirong dari sana, dirong. Mau dicuri jasadnya Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Alhasil apa tadi? Bilal ketemu kuburan Rasulullah, nangis di kuburan Rasulullah. Ada satu orang bilang, apa iki? Model apa ini? Ditoleh sama Bilal, ini bukan urusan apa? Ini urusan rindu. Orang kalau sudah rindu tanpa batas, betul ya? Unlimited. Ya. Untung tidak kecekluk ngomongnya. Ya. Los sudah. Kalau sudah terlalu rindu, ini patoknya Rasulullah itu dipeluk sama dia sampai nangis ya. Lantas nyambangi rumahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, disambangi. Masuk waktu sholat.
Masuk waktu sholat kangen. Kenapa wonten? Kangen suarane Bilal. 1 tahun biasanya bendino Bilal terus sing adzan. Ya, muadzinnya Rasulullah bukan cuma Bilal. Muadzinnya Rasulullah ada 2. Ada Bilal, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak bisa ngelihat, buta. Buta. Ya, buta. Biasanya Bilal adzan waktu tengah malam. Subuh itu sunahnya adzannya 2 kali. Ya. Sebelum subuh sama waktu adzan subuh, masuk subuh. Kalau yang adzan sebelum subuh Bilal. Adzan subuh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, itulah adzan. Diminta sama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Bilal adzano. Aduh, ngapunten. Saya tidak kuat. Saya tidak bisa. Apalagi di masjid mulia ini, saya adzan. Saya tidak kuat. Oh ya sudah. Sayyidina Umar, Bilal, mbok tolong Bilal, kangen suaramu Bilal. Maaf, ditolak. Sayyidina Utsman minta, Sayyidina Ali minta, ditolak semua. Tapi ketika yang minta adalah kedua orang ini, cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, minta sama Rasulullah, minta sama Bilal, ya Bilal, adzin lana kama tuadzin fi zamani jaddina. Bilal, mbok tolong adzano seperti adzannya engkau ketika di waktu kakek kami. Apa jawabannya Bilal? Ini masih muda-muda loh. Pemimpin pemuda di surga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Bilal, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ayahmu kalian berdua sudah saya tolak. Sebenarnya kamu mau saya tolak, tapi saya takut kalau saya nolak kamu, apa yang saya katakan nanti kalau saya ketemu sama kakek kalian? Takut nyakiti cucunya Rasulullah, takut nanti kakeknya juga tersakiti. Akhirnya siap, saya adzan. Naik dia, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sak Madinah, satu Madinah greng. Ingat ya, bayangkan ini biasa suara didengar ketika adanya Rasulullah. Suara adzan yang sama, greng. Tolet, ibarat orang itu tolet-tolean. Apakah Rasulullah hidup lagi? Bahasanya mereka seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jendela-jendela perempuan-perempuan yang tidak pernah keluar, buka jendelanya semuanya. Dilihat hadapan ke masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu nebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa ngelanjut Bilal. Nangis. Sak Madinah nangis. Dikatakan sama Imam Hasan Al-Basri, ini kejadian kedua sak Madinah nangis kabeh. Pertama ketika Rasulullah meninggal, semua nangis. Nangis yang kedua adalah ketika Bilal adzan. Nangis semua. Ingat Rasulullah SAW. Lah, cara biar hati kita biar connect sama Rasulullah, lakukan hal-hal yang mana sekiranya dengan hal tersebut bisa menyenangkan Rasulullah, apa yang bisa mengingatkan kita dengan Rasulullah, termasuk kita hadir maulid. Ya, ketika kita hadir maulid, niatkan kita yang bagus. Kita hadir ke kumpulan-kumpulan ini dari rumah, niatnya yang bagus. Apik wis pokoknya. Saya niat kalau begini, begini, begini. Karena amalannya orang dulu kalau mau kalau mau tidur saja, mau tidur itu punya catatan-catatan. Persiapan buat besok. Niat-niat soleh. Saya niat nanti malam saya mau tahajud. Saya niat nanti saya mau sholat masjid, sholat subuh di masjid jamaah. Setelah sholat subuh saya tidak pulang, saya mau ngaji Al-Quran. Saya mau membaca wirid, nunggu matahari terbit. Kalau matahari terbit saya mau sholat isyraq. Setelah sholat isyraq saya pulang ke rumah, saya mau sarapan ini nanti sholat duha. Setelah sholat duha saya mau bantu orang tua saya. Cuatri kabeh. Lek kelakon alhamdulillah. Lek dak kelakon sudah dapat niatnya. Sudah dapat niatnya. Lah. Seperti itu. Lah kita pertanyaan aja. Kita sama diri-diri kita masing-masing bagaimana ketika kalian mau berangkat pengajian, mau berangkat kemana itu, niat kita apa? Niat cuman kumpul-kumpul, apa niat tambah ilmu,
tambah kecintaan kepada Nabi Muhammad, tambah A, tambah P. Ya, apa sekalian diniati nyari jodoh, wallahu a'lam. Tambah istri, ada siji gorong jarine. Ya. Hadirin jamaah iki Bib Muhammad iki apa sih ceritanya? Lali apa ya apa? Oh ya. Ya, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semakin dicintai sama Rasulullah. Bukan cuma cinta, tapi dicintai. Karena orang yang mengaku cinta banyak. Betul ya? Orang mengaku cinta banyak, tapi yang sulit ini dicintai. Banyak orang mengaku cinta sama Maryati. Ya, tapi belum tentu Maryati cinta sama kita. Karena cintanya cuma sama Jumadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada yang cek sambil melanjutkan, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah lewat WA ya. Ada yang bilang kalau ingin apa-apa disolawati, termasuk ingin seseorang jadi jodoh, ingin seseorang jadi jodoh kita, sedangkan solawat kan mengagungkan Kanjeng Nabi. Nah, kalau seperti itu jadi pikirannya bercabang toh, gimana hukumnya? Nah, karena Nabi mengatakan ya, solawat itu memudahkan segalanya. Pernah tahu solawat apa namanya? Nariyah. Ya. Solawat nariyah itu menerangkan tentang solawatnya itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi. Wis bareng-bareng lek ngene ndak hafal. Allahumma sholli sholatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد